Teman-teman, ini Haris Sultan. Saya mulai video hari ini dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tak perlu, tapi inilah kita. Saya benar-benar mengecam orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain, melecehkan orang lain, hanya karena siapa mereka. Kamu harus mengerti bahwa kebanyakan orang yang sulit kita ajak bergaul ini juga merupakan korban dari keadaan mereka sendiri. Banyak dari mereka tidak memilih untuk lahir di tempat mereka dilahirkan. Banyak dari mereka sebenarnya datang ke sini atas kemauan sendiri, tapi tidak menyadari bahwa mereka tidak cocok dengan negara tempat mereka pindah. Mereka juga menghadapi tantangan dan bereaksi dengan caranya sendiri. Namun, perilaku seperti itu tetap tidak bisa dibenarkan. Begitu juga dengan sengaja mencari masalah dan melecehkan orang lain. Jika kamu melihat seorang wanita berhijab, kamu tidak boleh berpikir untuk melecehkannya. Jika kamu melihat seorang pria muslim biasa, kamu juga tidak boleh berpikir untuk mendatanginya dan melecehkannya. Saya sering bilang, Barat adalah peradaban terbesar yang pernah dibuat manusia. Dan saya bisa meyakinkan kamu bahwa ketika saya memikirkan orang-orang yang beradab, itu bukanlah yang saya bayangkan. Dan saya tahu bahwa sebagian besar orang yang mendengarkan saya, mereka juga berpikir seperti itu. Setelah dijelaskan, bukan berarti kita tak boleh mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Pertanyaan seperti, mengapa ada satu komunitas tertentu yang terus-menerus berjuang untuk menemukan tempatnya agar bisa diterima di masyarakat Barat? Jika Barat begitu bersimpati pada Zionis Israel, mengapa mereka tidak memberikan tempat di Jerman? Mengapa kalian tidak pergi ke halaman belakang Hitler dan melakukan pendudukan di sana? Lalu mereka akan tahu seperti apa sebenarnya orang-orang ini. Mengapa setiap beberapa ratus tahun para Zionis ini dibantai? Karena Hitler tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Mereka mungkin membuat sebuah program agar bisa mendirikan negara Israel dengan mengorbankan darah Muslim Palestina. Mengapa kita melihat meningkatnya ketegangan antara orang Barat dan Muslim? Mengapa kita semakin sering melihat penistaan terhadap Al-Quran atau perusakan masjid, tapi tidak terhadap kuil Hindu atau Gurdwara Sikh atau bahkan sinagoga, yang secara historis juga pernah menjadi sasaran kebencian? Sekali lagi, saya tidak mendukung perilaku ini, tapi mengabaikan pertanyaan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sangat wajar jika pemerintah tidak mengharapkan adanya kekerasan dari para patriot, tapi juga tidak masalah jika pemerintah mendengarkan apa yang diminta oleh para patriot. Masyarakat Barat tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Itu hanya rasisme, itu hanya fanatisme, itu hanya karena orang tidak nyaman dengan orang yang terlihat berbeda, itu tidak benar. Alasan saya membicarakan ini adalah karena saya benar-benar telah melihat banyak video, sekitar 3 video, hanya dalam 24 jam terakhir, di mana orang Barat menghadapi Muslim biasa dan mengatakan hal-hal seperti itu kepada mereka. Hari-hari kalian tinggal sedikit, kalian bukan orang Inggris dan lainnya. Seperti yang saya katakan, kita butuh solusi politik. Tak perlu mendatangi dan melecehkan orang, itu bukan perilaku beradab. Kita memang membutuhkan solusi politik dan pemerintah akan mendengarkan kita karena ini sudah berlangsung terlalu lama. Dengarkan Muslim Australia ini, dengarkan apa yang dia katakan, dia sendiri mengakui bahwa Australia bukan negaranya. Silakan dengarkan. Tolong jauhi Pantai Bondi, sudah cukup. Kami akan melakukannya setelah kamu meninggalkan Palestina, Afghanistan, Suriah, Irak, Lebanon, Libya, Aljazair, Bosnia, Sudan, dan Somalia. Ketika kamu menjauh dari negara kami, menjauhlah dari Asia. Negara kami. Kalau itu negaramu, kenapa kamu di sini? Jauhi Timur Tengah, Afrika, dan negara kami, karena kami sudah cukup. Setelah itu, kami akan menjauh dari Bonda. Saya sering mengatakan bahwa orang-orang ini juga adalah korban dari keadaan mereka. Sangat sulit bagi anak-anak ABCD ini. Lahir di Australia, bingung. Ini adalah istilah untuk orang India dan Pakistan. Mereka tidak tahu di mana cocok. Bukan di Pakistan, Bangladesh, Australia, Inggris, atau Amerika. Mereka sedang berjuang, mereka bingung. Kamu lihat bagaimana dia menyebut negara-negara Muslim sebagai negara kita dan bukan Australia sebagai negaranya sendiri. Saya satu etnis dengannya, meski lebih tampan, tapi saya anggap Australia sebagai negara saya. Saya sering bilang, saya tidak lahir di sini, tapi akan meninggal di sini. Kenapa? Reaksi nalurinya berbeda. Pantai Bondi adalah pantai saya. Karena dia menganggap dirinya Muslim terlebih dahulu.
Itulah sebabnya kini banyak orang barat bertanya, Muslim itu seperti apa? Sekarang, saya tahu ada Muslim yang santai, Muslim yang tidak terlalu serius dengan agamanya. Tapi itu adalah taruhan yang cukup berbahaya, karena itu seperti sebuah saklar. Bisa menyala kapan saja. Seorang Muslim yang tidak peduli pada isi Al-Quran dan hadis, itulah yang disebut Muslim yang baik. Dia sibuk dengan urusan duniawi, itu Muslim yang baik. Tapi secara teologis, sebenarnya dia adalah Muslim yang buruk. Apa saja bisa terjadi kapan saja dalam hidupnya saat dia mulai menganggap serius Al-Quran dan hadis. Dan kemudian dia akan mulai memandang kalian semua orang kafir sebagai musuhnya. Jangan percaya padaku, biarkan aku memutar sebuah video untukmu. Video ini seharusnya bisa membuka matamu sekarang. Ini adalah video lama, direkam di Oslo, Norwegia. Dan kau tahu, sifat-sifat tertentu dalam Islam itu bersifat universal. Sifat-sifat ini bisa kamu temukan di mana saja, tidak peduli dari negara Muslim mana mereka berasal. Saya seorang Muslim, loyalitas utama saya kepada Islam dan komunitas Muslim. Setelah itu, baru saya pertimbangkan apakah bisa berguna bagi negara Barat. Inilah alasan perbedaan besar antara orang India dan Tionghoa, kemanapun mereka pergi. Mereka menjadi penghasil tertinggi, sedangkan Muslim selalu di bawah karena lebih tertarik pada bantuan sosial gratis. Sekarang, dengarkan pria ini yang merupakan Muslim yang baik dan yang merupakan Muslim radikal. Semua orang di ruangan ini, berapa banyak dari kalian yang Muslim biasa? Kalian bukan ekstremis, bukan radikal, hanya Muslim Sunni biasa. Silakan angkat tangan. Semuanya? Semuanya, Masya Allah. Semuanya adalah Muslim biasa. Kami Muslim yang baik. Subhanallah. Oke, turunkan tangan. Berapa banyak dari kalian yang setuju dengan itu? Hukuman-hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah itu hukuman mati, rajam untuk perzinahan, apapun itu, jika itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah hukuman terbaik yang mungkin ada untuk umat manusia. Dan itulah yang seharusnya kita terapkan di dunia. Siapa yang setuju dengan itu? Merajam pezina, melempar homoseksual dari atap, memukul istri jika dia tidak patuh, memotong tangan. Bukan hanya untuk pencuri, tapi juga bagi mereka yang menyebarkan fitnah terhadap Islam, seperti saya akan diklasifikasikan sebagai seseorang yang menyebarkan fitnah. Jadi tangan dan kaki saya harus dipotong dari sisi yang berlawanan, jadi jika tangan kanan saya dipotong, maka kaki kiri saya juga harus dipotong bersamaan, dan sebaliknya. Dan karena saya seorang murtad, saya seharusnya dibunuh hanya karena sampai pada kesimpulan yang salah, bahwa tidak ada Tuhan. Muhammad bukan nabinya, dan jika saya menghujat, jika saya mengatakan sesuatu yang menentang Muhammad atau Al-Quran atau Islam, saya seharusnya dibunuh. Tidak ada perdebatan tentang hukuman-hukuman ini dalam Islam, setiap Muslim pasti tahu tentang hal ini. Kamu, sebagai orang Barat, akan berpaling jika membaca sebuah ayat dari kitab Ulangan atau Imamat. Apa yang dilakukan pada pengantin wanita yang tidak perawan? Bawa dia ke depan pintu rumah ayahnya dan lempari batu sampai mati. Banyak orang Barat bilang itu kejam dan sebaiknya tidak dilakukan. Tapi Muslim tidak demikian. Berapa banyak orang yang setuju dengan itu, dengan hukuman yang ditetapkan dalam Al-Quran? Berapa banyak Muslim yang setuju dengan itu? Semua orang, Allahu Akbar. Kalian radikal ekstremis? Subhanallah. Begitu banyak dari mereka, bahkan mereka tidak punya jenggot. Saya yakin, jika kamu melihat dia di jalan, kamu akan berpikir, dia Muslim baik, tidak seperti Taliban. Ini pertanyaan yang sangat tidak nyaman, dan jika pemerintah atau pejabat lain menonton ini, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana seharusnya kita hidup bersama orang-orang ini. Dan ketika salah satu dari mereka bertindak, Anda bilang, hey, itu cuma Muslim radikal. Anda mengatakan bahwa Anda adalah Muslim biasa. Kalian semua pergi ke masjid yang berbeda-beda. Norwegia atau bagaimana? Apakah kalian seperti sekte tertentu, seperti sekte Islam atau semacamnya? Apakah kalian seperti itu? Tidak, apakah kalian seperti itu? Tolong angkat tangan. Jika kalian suka Islam ekstrim, sekte itu atau semacamnya, tidak ada. Allahu Akbar. Berapa banyak dari kalian yang hanya pergi ke masjid biasa di Norwegia, masjid Sunni biasa? Tolong angkat tangan. Jadi setiap masjid yang mereka kunjungi, ini adalah perbedaan lain.
Saya tahu Drew Pavlov membuat petisi, dan saya membuat kalian menandatangani petisi itu tentang orang itu, Wasim Haddad, yang menginspirasi teroris Pantai Bondi. Saya meminta kalian untuk mengisi petisi itu, dan untuk menutup pabrik perekrutan Islamic State of Iraq and Syria itu. Ngomong-ngomong, masjid itu sudah ditutup hari ini, tapi bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Karena ada beberapa ketidaksesuaian dengan dokumen dewan. Itu alasannya. Ya sudah, syukur saja. Saya tidak tahu mereka akan kembali atau tidak. Tapi seorang muslim hanya pergi ke masjid. Mereka memang melihat apakah ini masjid Sunni atau masjid Syiah. Hanya itu saja. Di barat, meski dijalankan orang Albania, Afghanistan, atau Asia Tengah, mereka tetap pergi ke masjid mana saja. Jadi semua masjid harus diperlakukan sebagai pabrik ekstremis. Karena mereka hanya membicarakan tentang Islam, seperti yang kamu katakan, mereka hanya membicarakan tentang Islam, mereka membicarakan tentang, ya, orang-orang kafir ini, orang-orang barat yang jahat ini, lihatlah mereka, sistem keluarga mereka hancur. Mereka tidak punya anak karena mereka telah meninggalkan Tuhan, tapi lihatlah kami. Masya Allah, kami punya banyak anak karena kami belum meninggalkan Allah kami. Ini bukan kebanggaan atas kemampuan sendiri, tapi terjadi dengan mengorbankan kalian yang menumbuhkan kebencian. Seperti video yang saya putar tadi. Anak muda muslim itu lahir dan besar di Australia, lebih peduli tentang Bangladesh, Palestina. Saya tidak mengenal kalian. Sebutkan beberapa negara. Barat tidak bertanggung jawab atas mereka, tapi lebih tertarik pada itu. Ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan tentang itu, yang tadi saya lupa. Mereka tidak paham bahwa ini tidak bisa dinegosiasikan. Kamu tidak punya pilihan untuk membuat tuntutan ketika keadaan benar-benar mendesak. Maksud saya, dengan ketika keadaan benar-benar mendesak, bukan orang biasa yang melakukannya. Ketika ada keputusan politik yang diambil. Ekstremis berbicara seolah ini negara mereka, bukan negara saya. Lalu, kenapa kamu masih tinggal di sini? Kamu harus kembali memberantas atau mengusir ekstremisme, dan dengan ekstremisme, maksud saya, inilah Islam standar. Meski kita berusaha sopan pada mereka, tetap saja tidak bisa. Mereka sendiri yang mengakui ini diri mereka. Jadi, ingat poin yang saya sampaikan di awal. Setiap muslim yang kita anggap sebagai muslim yang baik adalah muslim yang tidak terlalu serius menjalankan ajaran Islam. Memang seperti itulah, tidak lebih dari itu. Lihat muslim ini, dia juga orang Australia. Saudara-saudara dalam Islam, kemenangan akan datang. Insya Allah karena cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya, kita berada di jalan menuju kemenangan. Kita berada di jalan perjuangan peradaban itu, di mana kita akan melihat Islam mendominasi, di mana kita akan melihat Islam membawa keadilan. Dia tidak sedang membicarakan Israel versus Palestina, dia tidak sedang membicarakan India versus Pakistan, dia sedang membicarakan perjuangan peradaban antara Barat dan Islam. Dia orang Australia, maksud saya, dia berbicara dengan aksen Australia. Saya yakin dia tidak melihat dirinya sebagai orang Australia. Kalau dia merasa begitu, dia tak akan bicara seperti itu, atau setidaknya tak berpihak pada Islam. Itulah yang mereka bicarakan. Sangat terbuai, menurut saya mereka bisa disadarkan dengan cepat. Itu bisa terjadi. Jangan salah paham, saya tidak berpikir orang-orang ini punya peluang untuk menggulingkan demokrasi Barat. Nol besar. Namun, mereka dapat sangat mengganggu seperti yang terjadi sekarang. Inilah yang mereka lakukan. Lihat ini, hanya provokasi. Jadi ini Denmark, dan mereka memiliki pohon Natal. Lihat Muslim. Kenapa? Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ngomong-ngomong, saya mendukung ini, ngomong-ngomong, itu tidak masalah sama sekali. Orang ini melakukan itu karena Muslim ini, kenapa dia memutar Al-Quran dengan keras? Kenapa? Di samping pohon Natal, kenapa kamu lakukan itu? Mereka merasa berkuasa, padahal tidak. Kamu hanya memanfaatkan kebaikan orang-orang Barat ini, tapi orang-orang ini sedang berkembang, orang-orang ini sedang berkembang. Apa gunanya ini? Ini terjadi awal bulan ini di Belgia, di pasar Natal. Bayi Yesus yang dipenggal dari kelahiran
Bayi Yesus dipenggal di sebuah adegan kelahiran lalu dicuri semalam setelah sekelompok massa pro-Palestina menerobos pasar Natal Brussels dan meneriakkan slogan-slogan Hamas di jalan. Perilaku seperti ini, umat Hindu tidak melakukan ini, umat Buddha juga tidak melakukan ini. Lihat ini. Ini adalah pasar Natal lain di Prancis yang kembali memutar Al-Quran dengan keras. Lihat, jika kamu ingin tinggal di Toulouse, aku bilang, jika kamu ingin tinggal di Toulouse, kamu harus pergi ke desa Toulouse. Di pasar Natal, mereka memutar lagu-lagu Arab. Kenapa nggak ada rasa hormat? Kalau bukan Al-Quran, ya musik Arab, kenapa? Jadi inilah alasannya lagi. Sekarang saya tidak mendukung ini, tapi saya harus melaporkan ini. Inilah alasan kenapa hal-hal seperti ini terjadi. Ini terjadi di depan sebuah masjid di Swedia. Sebuah salinan Al-Quran dirantai ke pagar yang mengarah ke masjid. Sebuah stiker yang ditempelkan bertuliskan, "Terima kasih atas kunjungannya, tapi sudah waktunya pulang." Ini tidak terjadi pada kitab Hindu atau kitab Buddha atau bahkan pada Talmud. Jadi orang ini menjadikannya masalah ras, dan tentu saja Islam dianggap sebagai ras. Padahal saya sudah bilang, kamu tahu kan ada ribuan muslim kulit putih juga. Saya tidak mendukung, tapi melaporkan perilaku ini yang sedang terjadi. Kamu harus bertanya apakah seperti inilah mereka berperilaku di negara-negara barat tempat mereka pergi. Pasar Natal memutar Al-Quran dengan pengeras suara, memenggal Yesus, melecehkan pengunjung pasar Natal, orang Kristen biasa. Apa yang mereka lakukan di negara mereka sendiri? Inilah yang mereka lakukan di negara mereka sendiri. Sekelompok massa membakar beberapa gereja. Kalau tidak salah ingat, saya kira ada sekitar 13 gereja di Pakistan. 50.000 Kristen tewas di Nigeria, gereja terbakar di Bangladesh, dan saya rasa ada juga gereja dibakar di Malaysia. Semua sama saja. Malaysia yang kita pikir adalah negara yang dipenuhi oleh muslim yang baik dan definisi dari muslim yang baik. Kamu sudah tahu, itulah alasan mengapa orang-orang mulai bangkit sekarang. Seperti yang saya katakan, jangan bertindak sendiri. Kita harus cari solusi politik dan itu akan ada. Mereka malah merugikan diri sendiri. Saat emosi kita naik, emosi mereka ikut naik dan mereka akan melakukan yang mereka kuasai, kekerasan. Pemerintah Australia akan ambil tindakan tegas, meski ada kekhawatiran soal kebebasan berbicara. Saya belum tahu atau memutuskan apa yang akan terjadi. Kita tidak boleh kehilangan kebebasan berbicara hanya karena seorang Islamis mulai membunuh orang. Kita tidak seharusnya membayar harga apapun, kita tidak seharusnya kehilangan senjata kita. Maksud saya sendiri tidak punya senjata. Tapi kamu tahu, para petani Australia dan pemburu Australia tidak seharusnya kehilangan senjata mereka hanya karena seorang Islamis memutuskan untuk berkeliling dan mulai membunuh orang. Jadi kita akan melihat semakin banyak ketegangan seperti ini antara Muslim dan orang Barat. Tapi ini bukan saatnya untuk menyembunyikan masalah ini. Sekarang saatnya untuk mengakui bahwa ada masalah di komunitas Muslim, terutama di Barat. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya, saya sempat ingin membuat video khusus soal ini, tapi saya ceritakan saja sekarang, baru beberapa hari lalu. Seorang pria Hindu, saya tidak akan memutar videonya karena terlalu brutal. Pria Hindu yang Anda lihat ini. Dia dituduh melakukan penistaan agama, jadi dia ditangkap oleh polisi Bangladesh. Di sini dia memohon untuk hidupnya. Dia berkata, saya tidak melakukan penistaan agama, saya tidak mengatakan apa-apa. Laporan mengatakan bahwa dia berkata tidak ada agama yang lebih tinggi dari kemanusiaan atau sesuatu seperti itu. Pernyataan yang sangat sederhana, saya tidak tahu. Itu tidak penting. Kamu tahu orang-orang di video yang mengangkat tangan dan berbicara seperti itu? Kami sepenuhnya mendukung hukuman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Itulah contohnya, karena Muhammad berkata bahwa bunuhlah mereka yang menghujat. Muhammad membunuh banyak penghujat sendiri. Muhammad membiarkan orang-orang yang membunuh penghujat atas kehendak mereka sendiri tanpa pergi ke hakim. Jadi ketika dia dibawa ke kantor polisi, sekelompok massa menyeretnya keluar dari kantor polisi dan polisi sama sekali tidak melakukan apa-apa. Beberapa menit kemudian, muncul video lain yang menunjukkan dia dibunuh brutal oleh massa. Saya tidak bisa memutar videonya, tapi sudah saya posting di Twitter. Tautannya akan saya sertakan di deskripsi. Siapapun yang cukup kuat, silakan tonton.
Anda akan melihat sisi terendah kemanusiaan, katanya. Beberapa kata, saya ragu dia akan memakai separuh dari kata yang kita gunakan dan betapa tidak beradabnya kita. Kita pantas dibunuh, dilukai secara brutal oleh massa karena hal ini. Orang-orang itu percaya, ya, yang kamu lihat ada di Oslo, Norwegia, kata mereka. Ya, kami percaya pada semua hukuman ini hanya karena tidak setiap muslim melakukannya. Karena dia juga punya naluri bertahan hidup, dia punya rasa ingin melindungi diri sendiri. Itu tidak berarti suatu hari dia tidak akan berkata, kamu tahu apa persetan? Seperti teroris di Pantai Bondi itu. Mengapa kita harus hidup dengan orang seperti ini? Kenapa? Jadi aku sudah memprediksi ini. Aku tidak yakin mereka akan menang, bukan karena aku terlalu optimis. Aku benar-benar percaya bahwa kamu tidak bisa membajak masyarakat sebesar Barat, kamu tidak bisa. Negara, masyarakat, peradaban dibangun selama banyak generasi. Kamu tidak bisa datang dan berkata, "Hei, kamu tahu apa? Ini milik kita sekarang, ini punya kita sekarang." Aku percaya kita sedang mencapai titik balik dalam sejarah peradaban kita. Semakin banyak orang yang mulai sadar, semakin banyak orang yang berkata, "Tidak, cukup sudah." Karena pada akhirnya, kita semua adalah manusia. Kita semua ingin hidup dengan nyaman, dan ketika kita merasa bahwa hidup kita, cara hidup kita, sedang terancam, semua orang meninggalkan segalanya dan mereka fokus pada hal itu. Saya pikir kita memang menuju ke sana, banyak yang dulunya tidak peduli politik, kini makin terlibat. Karena ada rasa yang semakin besar tentang kemunduran atau kepunahan, orang-orang benar-benar merasa bahwa mereka sedang menuju kepunahan. Budaya lain boleh mempertahankan cara hidupnya, tapi hanya orang Barat yang tidak diizinkan mempertahankan cara hidup mereka. Argumen terbaik mereka adalah mereka tidak tahu cara membuat makanan enak. Kamu tahu, fish and chips untuk Inggris dan Australia bahkan tidak punya itu. Itukah alasan cukup untuk tinggalkan peradabanmu? Menurutku tidak, tapi tetap semangat teman-teman. Kita punya posisi moral lebih tinggi, seperti yang kukatakan, tak perlu turun ke level mereka. Mereka akan memprovokasi dan akan ada lebih banyak bentrokan. Tapi setidaknya aku hanya bisa bicara untuk diriku sendiri dan aku berharap orang-orang yang mendengarkanku menghargai pendapatku. Ada solusi politik. Tak perlu lakukan hal bodoh. Aku bertemu dengan para hijabi setiap hari. Aku memperlakukan mereka seperti orang lain. Aku memberi mereka senyuman. Aku membukakan pintu untuk mereka. Aku tidak memandang siapapun sebagai musuh. Ini adalah perjuangan peradaban. Ini adalah perjuangan yang sesungguhnya. Ini pertanyaan nyata yang diajukan orang. Bukan hanya untuk kita, tapi juga mereka. Orang yang tadi aku putarkan untukmu benar-benar bingung dan tidak tahu lokasinya. Dia menyebut Bangladesh dan Palestina sebagai negaranya, padahal dia lahir dan besar di sini. Dia tidak melihat Australia sebagai negaranya. Jadi akan ada solusi politik.